Udah terlalu banyak aset kripto yang jadi sampah di exchange, termasuk yang seperti ini. Nah, kalau memang kita menginginkan harga Pi Network itu tinggi, mungkin bahkan bisa mencapai global consensus value, biarkan dulu core team itu bekerja, membentuk ekosistem yang mapan, sehingga nanti Pi Network ini punya nilai. Dan pada intinya kalau kalian nanya ke Bangza soal Pi Day 28 Juni ini apakah Pi Network akan membuka open mainnet atau belum? Jujur, kalau pandangan Bangza sendiri, untuk 28 Juni bulan ini Pi Network Hai semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Za Official. Jangan lupa buat bantu tekan tombol like-nya, tekan juga tombol subscribe-nya, aktifin lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan notifikasi jika Bang Za mengupload video. Di media sosial seperti Twitter, kemudian WhatsApp group, Facebook group, banyak sekali suara-suara dari pioner yang sepertinya agak mendesak untuk segera membuka open mainnet. Dan lebih parah lagi banyak juga isu-isu berita-berita tentang open mainnet yang hoax, yang sifatnya mengada-ngada, yang tentunya tak lain untuk memancing core team agar segera membuka open mainnet ini. Terutama itu banyak beredar informasi soal 28 Juni atau Pi Day di bulan ini. Nah, sebelum kita berbicara tentang open mainnet, gua mau kasih perbandingan dulu ke teman-teman dengan aset kripto yang lainnya. Beberapa hari yang lalu, kita semua tahu kalau Omega Network listing di exchange. Dan tentu saja banyak sekali teman-teman pioner itu yang memberikan perbandingan antara Omega Network dan Pi Network. Kenapa sih Omega Network kurang dari 2 tahun bisa listing, sedangkan Pi Network udah mau jalan 4 tahun nggak listing-listing juga? Seperti yang pernah gue jelasin di beberapa video sebelumnya, gue lupa itu video yang mana, bahwasanya ada banyak faktor yang mempengaruhi harga suatu aset kripto. Mulai dari supply, kemudian investor, kemudian historinya, ekosistemnya, dan banyak faktor-faktor yang lainnya. Yang kita inginkan adalah bagaimana Pi Network ini agar cepat open mainnet dengan harga yang tinggi atau mungkin dengan harga global consensus value. Itu kan yang ada di keinginan kita. Tetapi mari kita lihat kembali di Omega Network. Dengan supply yang begitu banyak, tanpa didukung oleh ekosistem dan utilitas yang mapan, maka aset kripto itu akan menjadi micin. Coba lihat Omega Network yang ada di Coin Market Cap ini. Setelah 3 hari listing, harganya hanya Rp500 saja kawan-kawan. Dan Pi Network tidak ingin menjadi koin micin. Udah terlalu banyak aset kripto yang jadi sampah di exchange, termasuk yang seperti ini. Nah, kalau memang kita menginginkan harga Pi Network itu tinggi, mungkin bahkan bisa mencapai global consensus value, biarkan dulu core team itu bekerja, membentuk ekosistem yang mapan, sehingga nanti Pi Network ini punya nilai. Ketika dia listing di exchange, harganya nggak ambruk kayak gini, nggak jadi token micin kayak gini. Itulah salah satu alasan kenapa Pi Network belum siap untuk open mainnet. Jadi sangat salah kalau kita ingin harga yang tinggi lalu ingin mempercepat proses, apalagi sampai membandingkan dengan token-token yang seperti ini. Nah, itu poin yang pertama. Selanjutnya kita mau bahas juga terkait dengan KYC. Ada banyak sekali pertanyaan yang muncul di komentarnya Bangza. Bangza, KYC itu nggak akan kelar-kelar kalau pendaftar akan terus bertambah. Sedangkan KYC adalah salah satu faktor penentu kapan dibukanya open mainnet. Jadi KYC itu nggak akan kelar-kelar katanya gitu. Oke, jadi seperti ini teman-teman. KYC akan selalu ada meskipun udah open mainnet. Misalnya, silakan teman-teman daftar ke exchange atau mungkin ke Omega Network yang udah listing saat ini atau mungkin ke aset kripto lain yang udah listing juga. Pendaftar baru tetap akan dikenakan namanya KYC. Karena KYC itu adalah pembeda antara manusia beneran atau robot. Hal itu bertujuan untuk meminimalisir pemalsuan akun dalam aset kripto itu.
Oleh sebab itu, Fire Network juga mewajibkan yang namanya KYC. Kembali ke pertanyaan yang tadi, kapan KYC ini akan kelar? Jawabannya, KYC ini tidak akan pernah kelar dan akan selalu ada. Ketika ada pengguna baru, tentu saja dia harus melewati yang namanya KYC. Tujuan ini adalah untuk sistem keamanan. Lantas, yang dimaksud KYC sebagai syarat untuk open-minded itu adalah persentase. Bukan berarti harus 100%. Karena kenapa? Kita nggak bisa melakukan transaksi sebelum melakukan KYC. Karena urutannya itu kalau teman-teman lihat di checklist MyNet-nya, setelah KYC baru migrasi. Setelah migrasi baru bisa bertransaksi. Dan pengguna yang belum KYC wajib melakukan KYC. Dan kalau dia wajib melakukan KYC, artinya KYC tidak ada pengecualian. Semua pioner pasti akan KYC. Hanya saja mungkin ada yang undangannya belum datang, atau mungkin ada yang terkendala digantung karena waktu proses KYC-nya ada mungkin salah upload, atau mungkin datanya tidak terbaca dengan jelas. Bisa jadi juga karena mungkin berfoto di tempat yang gelap. Dan saat ini core team tengah mengupayakan untuk semua proses KYC, baik yang belum mendapat undangan maupun yang digantung. Seperti itu kawan-kawan. Oke, selanjutnya ada juga pertanyaan yang masuk ke Bangza, apakah 28 Juni atau Pi Day akan dibuka MyNet? Sebenarnya kalau teman-teman menonton video Bangza sebelumnya, di video sebelumnya Bangza udah menyinggung soal Pi Day di tahun ini, lebih tepatnya di bulan ini. Saya berpendapat core team akan meluncurkan sistem Pi browser yang di mode desktop atau yang bisa diakses oleh search engine. Misalnya bisa diakses melalui Google Chrome, Mozilla Firefox, Yandex, dan searching engine yang lainnya. Kemudian kalau kita lihat untuk NFT saat ini, bisa dikatakan persentasenya masih di bawah 10%. Meskipun beberapa platform tengah menggarap soal NFT. Itulah kenapa kalau teman-teman lihat di pembaruan di aplikasi mining kita, di situ core team mengadakan event ataupun kontes. Tampilan dashboard utamanya itu adalah tentang Pi Art. Jadi di sini sebenarnya ini mengarah ke arah NFT. Karena perlu teman-teman ketahui juga bahwa NFT itu juga menjadi suatu tolak ukur untuk nilai suatu aset kripto. Karena itu udah nggak bisa lagi dipungkiri teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di Ethereum yang melejit karena NFT. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya keahlian khusus di bidang art, saatnya kalian bergerak untuk ikut berkontribusi. Ya, teman-teman bisa baca lebih lanjut soal informasi tentang event yang diadakan oleh Fire Network ini. Festival ini diadakan dalam rangka Pi Day tahun ini, teman-teman. Teman-teman bisa baca informasi lebih lanjut terkait dengan Festival Pi Day Art 2023. Oke, selanjutnya gua mau kasih tahu juga tentang informasi yang beredar di Fireside. Karena banyak juga teman-teman yang keliru tentang informasi yang berkeliaran di aplikasi Fireside Forum. Perlu teman-teman ketahui juga, banyak juga di sini orang yang mencari peluang untuk berbisnis di aplikasi Fireside Forum. Ada juga yang mencari korban untuk mendapatkan banyak token Fire Network dari pioner. Karena ini hanyalah semata-mata ekosistem yang bersifat media sosial yang diciptakan oleh core team untuk menghubungkan semua orang melalui aplikasi yang bernama Fireside ini. Jadi tetap saja informasi yang ada di sini harus kita saring. Misalnya informasi tentang open-minded. Di sini gua banyak melihat informasi terkait dengan open-minded yang kebanyakan itu adalah berita yang tidak valid. Tempo hari di Twitter Bangza ngeliat sebuah akun Twitter mengatasnamakan Atlantis dan mengajak pioner untuk melakukan trading. Kembali Bangza ingatkan bahwasanya Pi Network tidak ada di exchange manapun saat ini. Jadi jika ada orang ataupun mungkin aplikasi yang menyatakan mereka telah memperdagangkan Pi Network, itu bisa dipastikan adalah palsu dan hoax. Jangan sampai hal tersebut justru merugikan teman-teman. Siapa tahu mereka hanya ingin mencuri aset kalian atau mungkin menghack akun kalian. Jadi waspada itu penting di balik keinginan kita untuk segera open-minded. Karena percaya atau tidak,
Saat ini Pioneer tengah menjadi sasaran bisnis banyak orang, terutama bisnis yang bergerak di bidang media. Teman-teman lihat saja, contohnya Newsway dan banyak media baik nasional maupun lokal lainnya yang mengambil tema tentang Fi Network. Ya betapa tidak, ada 45 juta lebih pengguna Fi Network yang setiap hari membutuhkan informasi terkait dengan Fi Network. Otomatis website-website ini akan mendapatkan traffic yang luar biasa dari Pioneer. Sebenarnya nggak jadi masalah, tetapi kadang-kadang media-media ini menyesatkan dan memberikan informasi tanpa data dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Meskipun berulang kali, Bang Za ingin menyampaikan hanya informasi yang keluar dari website mindpi.com atau mungkin Twitter dari Fi Network yang centang biru atau mungkin media officialnya baik yang di Telegram, Discord, dan lain sebagainya yang sifatnya resmi yang bisa dipercaya. Dan pada intinya kalau kalian nanya ke Bang Za soal Pi Day 28 Juni ini apakah Fi Network akan membuka open mainnet atau belum? Jujur kalau pandangan Bang Za sendiri untuk 28 Juni bulan ini Fi Network belum siap untuk membuka mainnet. Mungkin teman-teman akan kecewa. Tetapi itu adalah pendapat saya pribadi. Mudah-mudahan pendapat saya salah. Karena kenapa? Gua berharap Fi Network ini memiliki nilai yang tinggi dan bukan sekedar sampah di exchange. Untuk apa buru-buru membuka mainnet kalau tokennya menjadi micin seperti ini? Jadi, nggak usah dipaksakan sesuatu yang memang belum siap. Kita serahkan saja ke core team bagaimana nanti Fi Network akan membuka mainnetnya. Oke kawan-kawan, mungkin segini aja informasi yang bisa Bang Za sampaikan. Mohon maaf jika ada yang salah dan keliru. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya.